Halo semuanya, perkenalkan nama saya Reda Zetira, saya dari kelas D2 dengan NIM J3A219371. Di sini saya akan mempresentasikan tentang fakta-fakta yang belum kalian ketahui tentang drone bawah laut yang telah dilansir oleh IDN Times pada tanggal 10 Januari 2021 yang lalu. Dalam 30 hingga 40 tahun terakhir, robot bawah laut telah menjadi alat penting untuk eksplorasi dan kebutuhan penelitian sains. Dengan itu, istilah seperti ROV dan AUV semakin dikenal untuk mendeskripsikan jenis kendaraan bawah laut. Namun, dalam beberapa tahun terakhir muncul istilah baru yaitu underwater drone atau drone bawah laut. Lantas, apa itu drone bawah laut? Kapan pertama kali ditemukan dan siapa konsumen utamanya? Underwater drone on the market. It was developed with an eye to appealing to casual audiences with a passion for underwater exploration, and its affordable cost well reflects this. Pertama, tentang istilah underwater drone pertama kali eksis pada tahun 2015. Di tahun itu, pada bulan September, OpenROV meluncurkan kampanye Kickstarter untuk Trident Underwater Drone yang diberikan oleh beberapa situs berita teknologi terkenal. 1 tahun kemudian, BBC merilis artikel mengenai Phantom Underwater Drone diikuti oleh sejumlah artikel tentang Angkatan Laut Amerika Serikat untuk teknologi serupa. Di tahun yang sama, pesawat peluncur otomatis Angkatan Laut Amerika Serikat ditangkap oleh kapal perang Cina. Kala itu, hampir semua media menyeluruh menyebutkan bahwa pesawat tersebut sebagai drone bawah laut. Drone sendiri merupakan sebutan bagi kendaraan yang tak berawak yang digunakan untuk keperluan militer komersial hingga rekreasi yang pertama kali populer pada tahun 2010. Fakta yang kedua yang perlu kalian ketahui yaitu meski istilahnya baru populer dalam beberapa tahun terakhir, drone bawah laut ini kenyataannya telah ada pada tahun 1950-an. Kala itu, drone digunakan untuk misi angkatan laut dan penelitian bagi instansi pendidikan tertentu. Pada tahun 1960-an hingga 1970-an, drone mulai lebih canggih dengan digunakan sebagai alat untuk mengambil bom nuklir hingga penyelamat awak kapal selam yang rusak di bawah laut. Ini adalah tahun 1980-an di mana drone jenis ROV dipakai oleh Robert Ballard yang bekerja sama dengan Angkatan Laut untuk menemukan bangkai kapal Titanic yang terkenal. Berpuluh-puluh tahun setelahnya, drone mulai melakukan pekerjaan yang lebih ekstensif untuk digunakan kebutuhan industri maupun misi militer di seluruh dunia. Fakta yang ketiga yaitu bentuk drone ini seperti kapal selam namun tanpa buah awak. Drone bawah laut ini pada dasarnya adalah kapal selam mini tanpa awak yang dapat dikendalikan secara otomatis on board atau secara langsung lewat sebuah kabel atau tali panjang yang kemudian langsung tersambung ke kapal yang ada di atasnya. Sama seperti kendaraan bawah laut lainnya, drone juga memiliki batas kedalaman dan dirancang untuk bisa bertahan dalam kondisi tertentu. Sebagian besar drone bawah laut menggunakan saluran untuk terhubung ke ruang kontrol yang di masa ada di situ. Operator dapat mengatur ke tingkat kemiringan, ketinggian, hingga orientasi pergerakan secara real time. Lalu ada juga kamera yang bertindak layaknya mata memungkinkan operator untuk memandu drone ke target yang akan dituju. Nah, selanjutnya fakta yang keempat, drone dapat menyelam hingga kedalaman 200 meter. Drone bawah laut hadir dalam berbagai bentuk namun umumnya memiliki lebar 32 cm, tinggi 25 cm, dan panjang 27 cm. Terbuat dari aluminium yang dicetak lewat proses pengecoran bertekanan tinggi. Drone bawah laut mayoritas mempunyai bobot 8,5 kg dengan kaca terbuat dari akrilik. Dengan kedalaman maksimal 200 meter, drone bawah laut ini dapat beroperasi di suhu antara minus 10 hingga 50 derajat Celcius. Fakta yang kelima, drone bawah laut ini memiliki kamera 4K ramah terhadap kondisi minim cahaya. Salah satu komponen terpenting dari drone bawah laut adalah kamera. Kamera memungkinkan operator untuk memiliki mata di bawah laut untuk berbagai hal seperti inspeksi dan observasi. Dengan kondisi bawah laut yang minim cahaya, umumnya kamera pada drone bawah laut dirancang untuk bisa bekerja dengan baik dalam kondisi itu.
sembari memberikan detail dalam resolusi 4K dan bidang pandang hingga 227 derajat. Selain memiliki kualitas video atau gambar terbaik, kamera drone bawah laut juga perlu dibuat hampir tanpa latensi, sehingga operator bisa mendapatkan visual yang tidak hanya jelas namun juga akurat. Untuk operator sendiri biasanya mendapat controller handheld dengan layar yang tahan berbagai cuaca dan masih terlihat jelas di bawah teriknya matahari. Nah, semuanya kita ke fakta terakhir, drone bawah laut sebagai salah satu alat wajib industri yang berhubungan dengan laut. Drone bawah laut sering digunakan untuk perusahaan gas dan minyak untuk mengeksplorasi area yang dianggap cocok untuk pengeboran atau mengecek kondisi pipa. Selain itu, beberapa industri akuatur juga memanfaatkan drone untuk melakukan inspeksi, pemberian makan, perbaikan, dan monitoring stok. Selanjutnya, para penyelam komersial seperti yang melakukan aktivitas mengelas di bawah laut menggunakan drone untuk melakukan observasi di ruang kerja mereka, guna meminimalisir risiko kecelakaan kerja. Seiring kemajuan teknologi, drone kemudian tumbuh menjadi alat yang juga digunakan untuk keperluan hobi maupun kegiatan profesional. Nah, selesai sudah penjelasan saya mengenai fakta-fakta drone bawah laut yang telah dilansir oleh IDN Times. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan sampai jumpa.